Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali di SS Channel. Kita melanjutkan pengenalan Alkitab kita, membahas tentang kelompok kitab kenabian. Saya kembali mengingatkan untuk saudara-saudara yang belum subscribe, silahkan segera subscribe, gratis. Juga berikan tombol like jika saudara menyukainya, berikan komentar dan juga bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru saya. Baiklah, langsung saja kelompok kitab kenabian sesi keempat, Nahum, Habakuk, dan Zefanya. Kitab Nahum. Nama Nahum berarti penghiburan atau dihibur oleh Tuhan. Sosok Nabi Nahum ini termasuk sosok Nabi yang sedikit sekali informasi tentang latar belakangnya. Bahkan nama tempat Elkosh, yaitu tempat asal Nahum pun tidak jelas berada di mana. Namun demikian, kita masih bisa melihat informasi lain tentang kitab ini berdasarkan isi kitab ini sendiri, yang amat dominan berbicara tentang kuasa Allah yang akan menghancurkan Asyur. Atas dasar itulah, nampaknya kitab ini berasal dari zaman kekuasaan kerajaan Asyur dan diperkirakan setelah tahun 663 sebelum Masehi, yaitu ketika Asyur mengalahkan kota Thebe di Mesir. Informasi itu bisa kita lihat pada pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi dapat dipastikan bahwa kitab ini ada sebelum tahun 612 sebelum Masehi, yaitu ketika Niniwe dihancurkan. Singkatnya, kitab ini berasal dari kurun waktu 663 sebelum Masehi sampai 612 sebelum Masehi. Bahkan ada lagi yang menduga bahwa kitab ini berasal dari zaman pemerintahan Raja Yosia, yang berarti bahwa Nahum hidup sejaman dengan Nabi Yeremia yang masih muda dan juga Nabi Zefanya. Penulis kitab ini adalah Nahum, ditulis dalam kurun waktu sekitar tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 3, isinya pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 15. Pengharapan untuk Yehuda. Tuhan akan menghentikan kuasa Asyur. Berikutnya, pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 19. Kata-kata keras Nahum tentang hukuman atas Niniwe. Kitab Habakuk. Arti nama Habakuk adalah rangkulan. Dapat dimaknai sebagai Allah merangkul. Secara pribadi, bagi saya kitab ini adalah kitab yang sangat inspiratif, terutama ketika membaca pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang sekaligus juga inspirasi bagi terciptanya Kidung Jemaat 333 yang hendak menyampaikan salah satu pesan moral, yaitu walaupun kondisi dan situasi sangat buruk, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersyukur kepadanya. Kitab ini merupakan kitab pendek yang berisi percakapan antara Habakuk dengan Allah yang ditampilkan dalam bentuk doa dan nyanyian. Kata-kata Habakuk sangat jujur, bahkan ia tidak sungkan menunjukkan perasaan tidak nyamannya kepada Allah karena Allah memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Kitab ini boleh dikatakan sebagai contoh yang baik tentang doa orang beriman yang berisi keluhan dan pengaduan, sekaligus merupakan keyakinan iman dan pujian. Kedua sisinya terungkap secara jujur, tidak munafik. Penulis kitab ini adalah Habakuk, ditulis dalam kurun waktu sekitar tahun 612 sampai 587 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 3, isinya yang pertama pasal 1 sampai pasal 2, percakapan Habakuk dengan Allah. Berikutnya pasal 3, doa pujian dan iman Habakuk. Kitab Zefanya. Banyak yang mengira bahwa nama ini adalah nama untuk perempuan. Nyatanya,
Nama ini adalah nama untuk laki-laki. Nama Zefanya berarti Tuhan bersembunyi. Dapat pula dimaknai sebagai pengintai bagi Allah atau Tuhan melindungi. Zefanya adalah satu-satunya nabi yang menampilkan silsilahnya dengan sangat jelas sampai 4 generasi. Ia berasal dari keluarga terpandang dari garis keturunan Raja Hizkia. Ia hidup di zaman Raja Yosia dan mungkin sampai zaman Raja Yoahas kerajaan Yehuda, dan menyaksikan bagaimana orang-orang Yehuda mempraktikkan cara hidup yang jahat, walaupun Yosia, raja mereka, telah mengarahkan supaya umat kembali berbalik dan menjalankan Taurat Tuhan. Secara keseluruhan, kitab ini hendak menegaskan bahwa kebobrokan Yehuda, mulai dari elit keagamaan sampai dengan umat, akan berakibat pada penghukuman dari Allah. Dilanjutkan dengan rencana Allah membentuk umat baru. Kitab ini ditulis oleh Zefanya pada masa sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 3. Isinya, yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Hari penghukuman atas Yehuda. Berikutnya pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 13. Hari penghukuman atas semua orang. Dilanjutkan pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20. Hari sukacita dijanjikan. Demikianlah sesi keempat kelompok kitab kenabian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya kembali mengingatkan, subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Salam persatuan, NKRI, harga mati.